Eneng, terus sampean kok kerudung di Iya. kepanasan atau pengen kemayu aja? Dua-duanya. Kebanyakan kepanasan nih. Gitu ya. Ya ini masih dalam rangka menyambut Idul Adha dulur di Amerika Serikat dan seperti kita tadi udah ceritakan ya, banyak warga Muslim Amerika ini yang sudah pergi, walaupun jumlahnya pergi haji maksud Pergi saya, haji. tapi jumlahnya tidak sebanyak di Indonesia. Dan kalau misalkan dipadankan dengan di Indonesia pemirsa, haji di sini itu seperti haji kelas. Ya. Jadi biayanya, kemudian juga durasinya di sana itu juga seperti haji yang plus itu nih. Ya. Jadi biayanya sekitar 7 ribuan dolar itu kali sekitar 70 juta gitu ya. Lebih ya, sekarang lebih dengan kurs yang sekitar 8 juta gitu ya. Mungkin ya. Sayangnya memang yang bisa naik haji dari Amerika hanya mereka yang mempunyai green card atau memang sudah menjadi warga negara Amerika. Nah, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol dengan Mbak Siti tahun lalu itu ya. Iya, betul. Beliau juga pernah naik haji dan juga guru ngaji. Ya. Banyak muridnya baik dari yang kecil-kecil sampai yang dewasa. Dulu saya pernah kos di rumah Ibu Siti itu. Nah, ini. Saya pernah diajarin ngaji, sekarang dulu itu lupa, sekarang nggak bisa. Alias tidak tahu apa-apa. Masih bisa lari bataknya. Ini berguna sekali ya kita tilik kembali apa pesan-pesan dia atau tips-tips dia bagi warga Indonesia, warga Amerika yang ingin haji dari Amerika ya Cak ya. Kita lihat aja dulu. Nah, ini sudah ketemu dengan Mbak Siti Hafsah. Dan Mbak Siti ini pernah haji dari Amerika, Cak. Tahun berapa Mbak? Tahun 2000. 2000, udah berapa? Udah hampir 14 tahun. Dan Mbak Siti lah yang memimpin rombongan itu atau mengkoordinir rombongan itu. Jadi saya jadi kayak agen travelnya juga gitu ya, yang mengkoordinir gitu ya. Kita tanyakan Mbak, jadi kalau haji di Amerika itu kira-kira seperti apa Mbak? Prosesnya itu apakah emang kalau di Indonesia harus mudah ngantri? atau lebih ruwet? Enggak sih, kalau haji dari sini lebih mudah ya. Yang penting pokoknya punya uang, tinggal daftar, udah langsung, nggak pakai ngantri lama-lama. Daftarnya ke siapa itu? Ya ke travel masing-masing, kemaunya yang siapa yang diikutin. Jadi di sini banyak travel. Kalau dulu sih nggak harus ya, tapi sekarang itu kayaknya harus ke travel, nggak bisa berangkat sendiri. Nggak ada departemen agama ya di sini untuk mengatur semua itu? Nggak ada. Pemerintah juga nggak ada? Nggak ada, jadi kita harus punya inisiatif sendiri. Kemana biasanya sih bisa, kalau bingung kemana bisa tanya ke masjid-masjid, kemana ini ada pendaftaran untuk biasanya dikasih tahu kemana. Nah kalau di Indonesia kan ada yang biasa, ada ONH+. Di sini ada nggak kelas-kelas seperti itu? Nggak ada. Jadi semuanya sama? Semuanya sama. Jadi tergantung travelnya. Biasanya misalkan kalau travel Pak Joban itu biasanya dikasih speech sebelumnya, dikasih bimbingan, dikasih di sana itu setiap kali. Jadi mungkin nggak tahu kalau salah 7.000 kalau nggak salah ya. 7.000 ya. 7.000. Sekarang ini ya. Sekarang 7.000 sekitar. Kalau di Indonesia ONH plus gitu ya. Tapi kalau di sini itu emang yang semuanya seperti itu, antara 6.000 sampai 7.000. Ya, dan Cak, jangan pikir bahwa orang Indonesia mau naik haji di Indonesia harus nunggu lama, terus ke Amerika itu bisa. Nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Hanya mereka yang kalau tidak pemegang kartu Green card. hijau atau punya izin kerja di Betul. sini, atau sudah warga negara Amerika gitu. Nah kemudian kan kalau di Indonesia namanya naik haji itu kan prosesnya panjang Pak. Harus namanya manasik, ada selamatan, ada ini. Kalau di sini ini apakah juga harus dengan upacara atau yang ikut manasik setiap minggu mungkin datang ke sini gitu ya Mbak? Enggak sih, di sini pokoknya kalau udah niat punya haji ya, mulai 3 tahun ini imam udah mengkoordinir. Jadi siapa masyarakat Indonesia di Washington area ini yang mau naik haji, diadakan manasik dulu. Gitu. Ya. Terus kalau seragam, terus dapat sajadah baru. Kopernya juga baru itu. Kopernya baru. Itu benar di sini begitu Ada atau nggak tidak? travel memberikan itu nggak? Nggak ada sih, nggak ada. Jadi semuanya persiapan sendiri. Tidak di pondok ada pemondokan sendiri juga nggak ada. Berangkatnya aja juga nggak bareng, nanti ketemu di mana gitu. Ya, seperti orang jalan-jalan aja, berangkat juga nggak seperti di Indonesia banyak orang gitu, nggak. Mungkin sekedar keluarganya atau temennya berapa orang gitu aja. Jadi rasanya bagaimana tuh Mbak Siti? Apakah sepertinya memang kita benar-benar harus meniatkan pergi haji itu ketimbang kalau di Indonesia mungkin karena sudah terorganisir sedikit banyak lebih mudah gitu.
Ada nggak perasaan seperti itu, Mbak Siti? Di sini sih nggak ada seperti di Indonesia kan jauh-jauhnya udah kepikir gini. Di sini orang-orang udah pokoknya lihat haji berangkat seperti biasa karena weekday-nya juga tetap sibuk kerja. Saat itu aja izin mau pergi haji udah izin kerja gitu aja. Jadi semangatnya nggak seperti di Indonesia ya, keluarga, tetangga nggak seperti Indonesia. Nggak ada yang nganter satu RT ke bandara gitu nggak Iya, ada ya? enggak. Kapan sampean kapan? Ngenteni Iya apa? ya, kapan ya? Aku nabung dulu, Cak. Lu nabung dulu. Itu Ngutang enggak nggak oleh ya naik haji ya? nggak oleh. harus kemampuan sendiri Kartu istilahnya kredit. kan. harus Iya, sesuai dengan betul. kemampuan, nggak boleh dipaksakan. Kalau belum mampu jangan dipaksakan. Betul, ya insya Allah lah, Cak ya tuh. Amin. Nah, dulu obrolan ini parkir di sini, lanjut terusnya sakwise pesen-pesen iki ya.